Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk yang sepuh-sepuh mohon izin, mungkin saya berbicara masih terlalu muda, tapi saya akan berbicara menurut pengalaman saya sebagai pegiat yang bekerja dalam bidang kegiatan ekspor-impor. Perkenalkan, nama saya Jaka Susanta. Saya 17 tahun bekerja di dunia shipping dalam kegiatan ekspor-impor. Kebetulan untuk di wilayah regional Lampung sendiri, main produknya adalah hasil komoditas alam seperti kopi, dan juga untuk buah-buahan pun ada GGPC yang sampai saat ini masih eksis dan terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Mungkin saya basic saya pendidikan saya dari pelayaran Akademi Maritim lulusan 2002, dan saya hijrah ke Lampung di 2003, dan cukup lama 17 tahun saya mendalami pekerjaan saya. Sampai saat ini saya masih dipercaya untuk mengurusi kegiatan ekspor-impor untuk perusahaan Korea, untuk Sinokor dan Shanghai SITC. Di dalam kegiatan ini saya akan menyampaikan, tidak menitik beratkan pada tanaman alpukatnya, tapi saya coba bagi pengalaman untuk bagaimana sih kita mengekspor barang itu, seperti apa, apakah syaratnya atau bagaimana kerumitannya. Mungkin orang berpikir, susah-susah kita harus ekspor barang kita ke luar negeri. Kita berpikiran terlalu ribet dengan prosedur dan tata caranya, birokrasinya. Mengapa kita harus ekspor? Mungkin seperti di Lampung, kita sudah punya nama. Kopi kita dari zaman kolonial, lada kita juga dari zaman kolonial sudah menjadi brand match ya, dan sudah menjadi branded. Tanpa kita harus mempromosikan, kita dapat warisan dari nenek moyang, istilahnya kita tinggal melanjutkan saja. Itu. Yang kedua, mungkin dari sektor keuntungan atau labanya. Kita kalau melihat mungkin nilai jual satu komoditas satu daerah dengan daerah lain pasti akan ada perbedaan harga. Apalagi kalau kita berpikir antar satu negara, itu selisihnya sangat luar biasa. Bagi kita, kalau memang kita mau menekuni bidang ekspor ini, menjadi peluang bagi kita untuk meningkatkan nilai jual dari produk kita. Lebih lagi, komoditas kita itu tidak bisa dihasilkan di negara lain. Yang kedua, barang itu memang suatu barang yang menjadi kebutuhan dalam suatu negara. Saya sangat tertarik sekali dengan alpukat ini. Kenapa? Karena di dalam perkembangan zaman ini, orang sudah mulai berpikir untuk hidup sehat, mengganti sesuatu yang karbo, misalnya seperti nasi, beras yang mengandung gula. Mereka akan alihkan dengan alpukat sebagai karbohidrat utama, di mana di situ banyak terkandung unsur-unsur vitamin, mineral, dan sebagainya macamnya. Yang saat ini seperti kita tahu bahwa Amerika itu menjadi eksportir terbesar, pengguna, pemakai, konsumsi terbesar untuk alpukat ini. Dan tetangga kita sekarang juga Jepang menjadi salah satu target tujuan negara kita. Kita menurut statistik masih dalam urutan kelima untuk komoditas alpukat. Hanya kisaran sekitar 600.000 ton sampai 800.000 ton di bawah Peru. Sementara untuk pemain utamanya adalah tetap Meksiko, 2 juta ton per tahun. Ini menjadi peluang bagi kita, apalagi negara kita ini negara agrikultur yang nanam apa saja katanya bisa tumbuh, itu kan menjadi peluang bagi kita yang dengan musim hujan dan panas saja, tidak ada musim-musim seperti gugur, musim lainnya yang menjadi penghambat. Seharusnya dengan negara agrari yang terbesar, kita bisa menaikkan potensi ekspor kita. Kalau berbicara mengenai ekspor untuk Indonesia sendiri, saat ini dominan masih dilakukan di daerah Jawa Timur. Untuk jenis mungkin saya sebutkan pangling ya Pak, daerah Malang ya, yang menjadi ciri khas. Nah, mungkin nanti ini jadi buat narasumber yang memang bergerak di bidang murnian tumbuhan ini, mana yang bisa menjadi komoditas unggulannya. Karena untuk diekspor kita harus memenuhi
syarat kualitas barang yang sangat baik. Kualitasnya itu tidak hanya dilihat dari bentuk, ukuran, tapi juga penanganan kita terhadap produk kita. Apakah kita produk tersebut tinggi dengan pestisida atau dengan zat-zat kimia, itu akan menjadi faktor daya saing dengan produk-produk lain di luar negeri ya. Mungkin saya akan berbicara tentang bagaimana sih proses ekspornya, seperti itu ya. Dalam kegiatan ekspor atau impor, sama halnya kita dengan penjual dan pembeli dalam bahasa sederhananya. Penjual eksportir, pembeli importir. Hanya ini kita ubah dalam skema yang lebih luas. Apakah ekspor itu harus dilakukan dengan jumlah yang besar? Ekspor tidak hanya dilakukan dengan jumlah besar. 1 kilo pun bisa menjadi ekspor, bisa dinamakan ekspor jika itu dilakukan keluar dari daerah pabean suatu negara ke pabean negara lain. Misalnya kita mau mengirim yang dengan berat yang kecil, kita bisa melakukan lewat kargo udara. Kalau memang kita produksi kita besar, massal, kita bisa menggunakan kapal laut. Itu tergantung bagaimana kita nanti mencari partner kita, pembeli kita. Nah, di sana nanti kita bernegosiasi. Ya, kita dimulai. Pertama, saya orang ekspor itu bagaimana sih memasarkan produknya? Mereka harus mencari korespondensi. Melalui zaman sekarang sudah mudah. Melalui medsos, melalui iklan-iklan atau yang bisa kita tampilkan melalui Instagram atau apa saja yang sifatnya marketing. Sekarang sudah mudah sekali kita bisa lakukan untuk menemukan calon pembeli kita. Kita juga bisa melakukan pameran-pameran, ajang-ajang yang diselenggarakan sama atas perdagangan negara kita sendiri. Juga promosi secara pribadi langsung ke luar negeri dengan mengirimkan sampel-sampel barangnya. Setelah kita mendapatkan positif respon dari si importir sang pembeli, kita tentunya akan membuat kontrak. Nah, kontrak inilah yang nanti menjadi tantangan buat kita. Karena dalam kegiatan ekspor itu salah satu ditekankan kepada sustainable, yaitu keberlangsungan yang kontinu. Mereka tidak ingin terputus. Nah, ini kesempatan kita untuk kita lebih bisa memacu kita untuk mengembangkan lebih banyak produk yang kita bisa hasilkan. Jika kita memang bukan PlayStation, mungkin dengan sinergitas seperti ini, kumpulan komunitas, kita bisa bersatu, masing-masing bisa menanam berapa ratus pohon setiap orang, dan itu nanti bisa diakumulasikan jumlahnya, bisa untuk memenuhi kebutuhan kontrak. Setelah kita mendapatkan kontrak itu, kita menyediakan barang kita, lalu kelanjutannya kita bagaimana cara kita, kita menjual pasti ingin ada hasil. Jangan sampai kita nanti kirim, uangnya nggak dibayar, itu ketakutan, karena jaraknya jauh, kita mungkin mau terbang ke sana, kita nggak tahu alamatnya, kita juga nggak tahu bahasanya, itu menjadi kendala juga. Kita ada kedua cara pembayarannya, yaitu dengan kesepakatan menggunakan LC atau rekening bank. Kalau kita menggunakan LC, nanti issue bank itu sebagai penjamin pembiayaan. Nah, setelah semua clear dengan masalah pembiayaan, mulailah kita untuk menyiapkan produk kita, mulai dari dokumen itu sendiri, ada invoicing itu harga barang yang tercantum dalam barang tersebut yang akan mau diekspor, nanti itu akan menjadi dasar kita membayar pajak biaya keluar. Lanjutnya lagi, kita akan memerlukan pihak ketiga sebagai transporter, yaitu shipping line. Shipping line adalah tempat saya bekerja di sini, ialah sebagai wadah yang nanti menyambung sampai negara tujuan. Setelah kita melakukan pengiriman itu, jangan tidak lupa kita juga akan mendaftarkan barang kita yang diekspor itu ke birokrasi di bea cukai. Fungsinya yaitu statistik suatu wilayah bahwa wilayah tersebut telah mengeluarkan barang dari wilayahnya ke wilayah lain, dengan juga sebagai acuan sebagai kewajiban kita membayar pajak. Setelah
kapal sampai di barang sampai di pelabuhan, dimuat dan sampai tujuan. Tugas kita sebagai eksportir sebenarnya sudah selesai. Tinggal nanti bagian kita dengan pihak ketiga di sana sebagai issue bank menerbitkan LC itu untuk memakan pembayaran untuk kita. Gitu. Mungkin secara garis besarnya seperti itu, Bapak. Nanti kalau pertanyaan-pertanyaan kita sambil berjalan, sambil kita bahas sambil berdasarkan pertanyaan, mungkin nanti akan lebih jelas lagi. Gitu. Sementara itu dulu dari saya. Terima kasih.